Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi untuk membahas materi Linglist dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Dan kali ini topik yang kita bahas adalah bagaimana cara menghapus sebuah node di dalam Linglist ya. Bagaimana kita menghapus sebuah node di dalam Linglist. Kita langsung saja. Nah, misalnya kita sudah memiliki Linglist seperti ini. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, 5 node. 5 buah node. Head ada di sebelah kiri dan next data node yang terakhir itu menunjuk pada 0. Misalkan kita ingin menghapus berdasarkan datanya, gitu ya. Kita ingin menghapus berdasarkan datanya, yaitu kita berikan data 86. Jadi kita ingin menghapus node ini. Teman-teman selain menghapus menggunakan data di dalamnya, bisa juga menghapus berdasarkan urutan di dalam list. Misalkan kita ingin menghapus urutan ketiga, 1, 2, 3. Nah, kita yang menghapus urutan ketiga. Itu juga bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh apabila kita menghapus menggunakan isi data. Ya, jadi kita ingin menghapus 86. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghapusnya, untuk menghapus suatu node, kita membutuhkan dua buah bantuan pointer, ya, yaitu current dan previous, ya. Untuk lebih mudah, kita nanti akan singkat menjadi currentnya menjadi CURR dan previousnya jadi prev. Itu untuk mempermudah penulisan animasinya nanti ya. Jadi kita membutuhkan sebuah pointer bernama current dan pointer bernama previous yang akan kita gunakan untuk membantu melakukan deletion. Ya. Nah, di awal kita buat pointer current ini untuk menunjuk head, sedangkan previous kita suruh menunjuk null. Jadi currentnya CURR nih yang berwarna merah kita suruh tunjuk apa yang ditunjuk sama head, jadi ini. Sedangkan previous kita tunjuk null, seperti ini. Nah, selanjutnya, selama masih di dalam list, jadi kita menggunakan while, kita bisa menggunakan while current tidak sama dengan null, gitu ya. Jadi current tidak sama dengan null. Nah, current itu tidak sama dengan null, maka kita bisa melakukan pengecekan. Apabila current data, jadi current data itu sama dengan 86, maka kita lakukan apa, dan apabila tidak sama dengan 86, kita lakukan apa. Nah, kondisinya saat ini, ketika current apakah sama dengan 86, kita bisa lihat current data ya, current data apakah sama dengan 86? Current data adalah 12. Nah, jika tidak, maka selanjutnya kita set previous sebagai current. Jadi previous yang awalnya null, kita minta juga menunjuk apa yang ditunjuk sama current. Sehingga jadinya seperti ini. Current dan previous akan menunjuk node yang sama. Lalu kita pindahkan current untuk menunjuk ke next node-nya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Current sama dengan current next. Ya, apa yang ditunjuk sama current next? Current next menunjuk ini. Nah, itu yang diset sebagai current saat ini. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, jika no, lakukan seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama. Apakah current data saat ini menunjuk angka 86? Belum juga. Nah, jika tidak, maka kita set previous menjadi current. Ya, previous yang sebelumnya kita pindahkan jadi current. Lalu kita pindahkan current menunjuk ke node selanjutnya. Current menunjuk ke node selanjutnya dengan cara current sama dengan current next. Atau teman-teman juga bisa menulis current sama dengan previous next. Kan
sama-sama menunjuk node selanjutnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, node selanjutnya seperti ini. Nah, pada posisi saat ini, current data itu sama dengan 86, seperti yang kita mau, ya. Karena kita ingin menghapus angka 86. Ternyata current data menunjukkan 86. Maka yes, lalu apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah mendelete node ini, ya. Maka kita set dulu previous next itu sama dengan current next. Jadi previous next itu ini, itu sama dengan current next. Current next. Jadi next-nya kita bypass ke sini. Seperti ini. Nah, untuk mempermudah melihatnya seperti ini. Nah, dengan membuat seperti ini, seolah-olah node ini sudah terhapus. Karena apabila kita telusuri dari head, 12, next-nya 56, next-nya 47. Nah, seolah-olah 86 ini sudah tidak ada dalam list. Nah, kita tidak bahas dulu bagaimana cara membebaskan suatu memori. Yang penting teman-teman mengerti dulu konsepnya. Apabila teman-teman dapat mengetahui cara bagaimana membebaskan memori di dalam bahasa pemrograman C, sebelum kalian melakukan setelah kalian melakukan previous next ini sudah dilanjutkan ke node selanjutnya, kalian bisa membebaskan current node ini, ya, membebaskan memori current node. Nah, itu kira-kira. Oke, lalu bagaimana apabila data yang kita cari tidak ada di dalam list? Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus ngecek selama di dalam list, ya. Selama di dalam list, maka lakukan pengecekan, gitu kan? Seperti ini. Selama di dalam list, lakukan pengecekan current data. Nah, apabila teman-teman perhatikan, kita bisa mengubah selama di dalam list itu menjadi seperti ini. Nah, kita membuat perulangan menggunakan while. Nah, kira-kira while-nya seperti ini, teman-teman. While current data tidak sama dengan 0. Nah, kita membuat perulangan seperti ini. Artinya, apabila current data itu tidak sama dengan 0, berarti apa yang kita lakukan? Terus mencari. Ya, apabila sudah ketemu, kita lakukan deletion dengan cara membypass. Dan apabila tidak ketemu, kita lakukan dengan cara memindahkan current pointer current ini menuju next node dan seterusnya. Dan ketika datanya tidak ada, otomatis kan current pointer ini akan menunjuk 0. Nah, ketika saat itu current data akan perulangan while ini akan berakhir. Ya. Perulangan ini akan berakhir. Ketika perulangan berakhir, kita bisa mengecek apakah current datanya sama dengan 0. Jika iya, maka kita tampilkan ke user bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Nah, untuk lebih jelas bagaimana mekanisme ini, teman-teman bisa lebih detail melihat pada modul praktikum yang sudah disampaikan. Silakan lakukan praktikum linked list, pelan-pelan teman-teman telusuri bagaimana cara melakukan deletion. Deletion sudah dibuatkan dalam sebuah function, ya, sudah dibuatkan dalam sebuah function. Teman-teman cek bagaimana cara kerja function itu secara struktural, satu line by line di function tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan animasi ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana linked list itu di-delete. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Kita akan ketemu lagi untuk membahas double linked list di pertemuan selanjutnya, ya, di video selanjutnya. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, silakan berdiskusi melalui media psikologi yang sudah saya siapkan. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kalian agar bisa tetap belajar dengan baik. Sampai ketemu lagi.